بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وإخوانه. Bapak Ibu jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar, yaitu kitab fikih yang sudah dipermudah. Dan kita akan membahas bab keempat di dalam kitab Al-Muamalat, yaitu tentang gadai atau rohan. Al-Babur Rabi', bab yang keempat, Firrohan, tentang gadai atau rohan. Wa fihi mas'alatan, dan di dalamnya ada dua perkara. Al-mas'alatul ula ma'nahu wa adillatu masyru'iyyati, makna dari gadai dan dalil-dalil pensyariatannya. Ar-rahan ja'du 'ainin maliyatin wathiqatan bidainin. Gadai adalah menjadikan suatu benda berwujud nyata yang memiliki nilai sebagai jaminan untuk atas suatu hutang. Jadi ada benda berwujud nyata yang punya nilai ekonomis, kemudian dijadikan sebagai jaminan berkaitan dengan suatu hutang. Liyustawfa minha aw min thamaniha idza ta'adzara al-wafa, agar dapat diambil pelunasan darinya atau dari nilai penjualan barang gadai tersebut apabila pelunasan tidak dapat dilakukan. Jika pelunasan tidak dapat dilakukan. Al-aslu fi masyru'iyyati al-aslu fi masyru'iyyatir rahan, dan dasar dari pensyariatan gadai qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Ta'ala, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Ini firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-283. Dan jika kalian berada dalam safar dan kalian tidak menemukan seorang juru tulis, maka hendaknya adakan gadai yang dapat dipegang. Ya. Harus ada barang gadai yang bisa dipegang. Wa taqyidu bis-safari fil ayah kharaja makhrajal ghalib fala mafhumulah. Dan pengaitan dengan safar ini di dalam ayat ini itu berdasarkan kondisi yang sering terjadi, sehingga ini bukan pembatasan hanya untuk ketika safar saja, bukan ketika safar saja. Jadi karena dulu kebanyakan sering terjadi ketika terjadi transaksi utang piutang,
ketika sedang safar, ya, itu biasanya ya orang-orang tuh menggadaikan barang yang dia bawa untuk berhutang yang bisa dipegang. Jadi bukan harus dalam safar dulu baru boleh menggadaikan barang, itu maksudnya. Li dalalati sunnati ala masyru'iyyatihi fil hadar, karena adanya dalil-dalil dari as-sunnah, yaitu dalam hadis, atas pensyariatan gadai ini ketika hadir. Hadar adalah kondisi lawan dari safar. Kalau safar kita ya keluar dari negeri tempat kita tinggal ke tempat lain, itu kita sebut dengan safar, orangnya musafir ya. Lawan dari safar ini adalah hadar. Ya, artinya kita sedang berada di dalam kota kita sendiri, ya, atau negeri kita sendiri. Karena banyak dalil-dalil dari hadis yang mensyariatkan gadai ketika hadir. Fa'an Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana dari Aisyah radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min yahudiyyin ila ajalin farahanahu dir'an min hadid, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan tempo, dan beliau menggadaikan baju perang beliau yang terbuat dari besi. Insyaallah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berhutang, dan hutangnya beliau untuk makan, Bapak Ibu, ya, dan sempat menggadaikan baju besi, ya, baju perang beliau, ya. Kalau kita berhutang untuk apa, Bu? Kadang-kadang untuk gaya, ya. Nabi SAW berhutang untuk makanan. Kita masuk ke al-mas'alatu tsaniyah, perkara yang kedua, al-ahkamu al-muta'allaqatu bihi, hukum-hukum yang berkaitan dengan gadai, hukum-hukum yang berkaitan dengan gadai. Yang pertama, la yasihu rahnun ma la yajuzu bai'uhu kal waqfi wal kalbi. Tidak sah gadai. Jadi barang kita gadaikan itu sebagai jaminan dari hutang itu tidak sah, ya. Barang gadai yang tidak boleh dijual. Jadi kalau ada barang gadai yang sifatnya tidak boleh dijual, maka itu tidak boleh dijadikan gadai. Ya, kenapa? Karena dijual saja tidak boleh. Sementara fungsi dari gadai itu nanti kalau seandainya si yang berhutang tidak mampu bayar, ya, barang jaminan tadi bisa dijual untuk membayar hutangnya yang tidak bisa dia lunasi. Kal waqfi wal kalbi, contohnya adalah harta wakaf. Jadi Bapak Ibu, harta wakaf tidak bisa dijadikan gadai. Kenapa? Karena dia tidak boleh dijual. Jadi Bapak Ibu, kalau ada wakaf, ya, di masjid misalnya wakaf karpet tidak boleh dijual, ya, karena itu sudah diwakafkan. Karpet tadi bolehnya kalau dijual kapan? Kalau fungsinya akan dibelikan ke karpet baru, boleh untuk digunakan kembali. Ya Pak Ibu, kalau dulu misalnya sertifikat dari masjid biasa diwakafkan kan, ya, dipakai untuk menggadai, itu tidak boleh, karena masjid, ya, itu sudah diwakafkan. Wal kalbi, dan anjing, ya, maksudnya adalah barang-barang yang secara zatnya tidak boleh diperjualbelikan, ya, anjing, kemudian minuman keras itu tidak boleh diperjualbelikan, maka tidak boleh dijadikan rahan atau barang gadai. Li'annahu la yumkinu ifa'ud daini minhu, karena tidak mungkin
ya pembayaran hutang diambil darinya. Ya, wala rahna ma la yamlik, dan tidak pula boleh gadai itu dari barang yang tidak dia miliki, yang tidak dia kuasai. Yang kedua, wa yushtaratu ma'rifatu qadari rahni wa jinsihi wa sifatihi. Disyaratkan agar diketahui kadar dari barang yang digadaikan, dan jenisnya dan sifatnya. Jadi kalau dia berupa properti, dia apa? Tanah kah? Kalau tanah, berapa luasnya? Ya. Apa jenisnya? Apakah ini tanah pertanian atau apa? Itu perlu dijelaskan, perlu diketahui. Yang ketiga, an yakuna ar-rahin jaizat tasarrufi malikan lil marhun au ma'dzunan lahu fihi. Yang memberi gadai hendaknya adalah orang yang boleh melakukan transaksi tersebut, yaitu orang yang memiliki harta gadai tersebut, atau orang yang diizinkan oleh yang memiliki harta tersebut. Jadi termasuk di dalamnya orang yang menjadi wakil dari orang yang punya barang gadai, itu boleh dia menjadi orang yang menggadaikan. Laisa lirahin at-tasarrufu fi ar-rahni bi ghairi ridal murtahin. Dan bagi si penggadai, dia tidak boleh melakukan transaksi terkait dengan barang gadai ini tanpa keridhaan dari murtahin. Murtahin adalah orang yang menerima barang gadai. Jadi ada rahin, ada murtahin. Rahin yang menggadaikan, murtahin yang menerima barang gadai. Wala yamlikul murtahinu dzalika bi ghairi ridhar rahin. Dan murtahin ini juga tidak bisa memiliki harta gadai tadi, atau menguasai harta gadai tadi tanpa keridhaan dari rahin. Yang kelima, la yajuzu lil murtahinu intifa'u birrahn. Tidak boleh bagi murtahin memanfaatkan harta gadai. Tidak boleh digunakan. Biasakan orang gadai tanah, kemudian ditanami oleh si murtahin. Ini sebenarnya tidak boleh. Illa an yakuna ar-rahnu markuban aw mahluban, kecuali apabila barang gadai tersebut adalah binatang yang bisa ditunggangi atau bisa diperah susunya. Fayajuzu lahu an yarkubal markuba aw yahlubal mahlub idza anfaqa alaih. Maka dia boleh menunggangi hewan tunggangan tadi atau memerah susu dari hewan tadi apabila dia mengeluarkan biaya untuk merawatnya. Kalau kita dititipi hewan, tentu kita ada biaya, biaya untuk memberi makannya dan lain-lain. Maka yang begini barulah kita boleh memanfaatkan dari harta gadai tersebut. Kalau tidak boleh. Yang keenam, al-marhunu amanatun fi yadil murtahin. Gadai itu adalah amanah yang ada di tangan murtahin. Jadi dia bukan pemiliknya. La ya'manuhu illa bita'addi.
dia tidak bertanggung jawab terhadap barang tadi kecuali jika terjadi pelanggaran, ya, dilalaikan sehingga rusak, barulah dia ya bertanggung jawab. Fa idza halal dain alladhi bihi rahnun wajaba 'alal madaini sadaduhu. Maka apabila hutang yang digadai tersebut, ya, yang dikaitkan dengan gadai tersebut jatuh tempo, wajib bagi orang yang berhutang untuk melunasinya. Wa in imtana'a ajbarahul hakim. Kalau dia menolak melunasi hutangnya, maka hakim boleh memaksanya. Wa in imtana'a habasahu. Apabila dia tetap menolak, maka hakim bisa memenjarakannya, ya, wa azzarahu, dan bisa menghukumnya hatta yuwaffi ma alaihi minad dain, sampai dia melunasi kewajibannya, yaitu hutangnya. Au yabi'ur rahn, atau dia menjual barang gadai tadi, ya, wa yusaddidu min qimati, dan dia yang melunasi hutangnya tadi dari hasil penjualan rohan tersebut, penjualan barang gadai tersebut. Itulah beberapa permasalahan di dalam gadai atau rohan. Itulah yang dapat kita sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.